Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil wawancara dari pewawancara dengan manajer pada toko buku di tugas 8. Di sini pertama-tama pewawancara ini menanya pada Pak Bambang ini, selamat siang Pak Bambang, terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu. Hari ini saya ingin memahami bagaimana proses bisnis di toko buku ini berjalan serta bagaimana peran dan pelanggan kasir dan Bapak sebagai manajer saling terhubung di dalam sistem tersebut. Kemudian Pak Bambang di sini menjawab, selamat siang, silahkan. Nah, pada dasarnya, operasional utama pada toko buku kami ini berfokus pada pelayanan transaksi yang cepat dan pengelolaan stok yang terpantau. Yang mana melalui sistem yang dirancang nanti, saya ingin interaksi antara pelanggan, kasir, dan manajer bisa lebih terintegrasi agar meminimalkan kesalahan. Kemudian, pewawancaranya berkata lagi, baik Pak, bisa dijelaskan bagaimana alur transaksi penjualan yang terjadi antara pelanggan dan kasir? Kemudian Pak Bambang menjawab, prosesnya dimulai saat pelanggan membawa buku yang ingin dibeli ke meja kasir. Nah, setelah bukunya dibawa ke meja kasir, kemudian meminta barcode buku ke sistem sehingga data buku, harga, dan total pembayaran muncul otomatis. Setelah pelanggan membayar, sistem akan langsung mencatat transaksi, kemudian mengurangi stok buku secara real time, dan kasir tinggal mencetak struk sebagai bukti transaksi. Nah, kemudian pewawancara berkata lagi, berarti stoknya berkurang otomatis saat ada penjualan ya Pak? Lalu bagaimana dengan proses pemantauan stok dan jika ada buku yang masuk ke toko? Kemudian Pak Bambang menjawab, untuk pemantauan stok, kasir juga saya tugaskan untuk memeriksa ketersediaan barang melalui sistem secara berkala saat toko senggang. Nah, jika ada buku baru yang datang dari pengadaan, kasir yang akan menginput dan kasir yang akan menginput data buku dan juga jumlah stok barunya langsung ke dalam sistem agar siap dijual. Jadi kasir merangkap tugas untuk penjualan dan update stok harian. Kemudian pewawancara bertanya lagi, lalu apa saja batasan atau hak akses Bapak di dalam sistem ini selaku manajernya Pak? Kemudian Pak Bambangnya menjawab, hak akses saya lebih ke arah pengawasan dan keputusan strategi. Saya juga nanti bisa memantau laporan penjualan dan juga laporan stok harian maupun bulanan dari sistem. Kemudian saya juga memegang kendali untuk mengelola data akun kasir ya dan berwenang jika ada perubahan harga atau potong buku di sistemnya. Kemudian pewawancara bertanya lagi, berarti untuk urusan pemesanan ke pihak luar supplier tidak dimasukkan ke dalam sistem ini ya Pak? Kemudian Pak Bambang menjawab, benar sekali. Proses pemesanan dan urusan dengan supplier kami lakukan secara manual di luar sistem. Jadi sistem yang kita buat ini murni fokus pada pencatatan transaksi kasir, kemudian manajemen stok di toko dan juga pelaporan untuk manajer saja. Kemudian pewawancara bilang, terima kasih banyak Pak Bambang infonya. Ini sangat jelas dan sangat membantu proses perencanaan sistem kami. Kemudian Pak Bambang bilang sama-sama, semoga sistem yang dirancang nanti bisa membuat operasional toko kami menjadi lebih efektif. Nah, langsung dari studi kasus, dari hasil wawancara ini, langsung saja kita buat diagram use case-nya. Kita pakai tools Draw.io. Sistem toko buku. Kita buat use case diagramnya. Kita buat diagram. Karena tadi di dalam wawancara itu hanya memiliki 3 aktor, yaitu pelanggan, kasir, dan manajer saja. Berarti di sini kita buat aktornya 3. Di sini kita kasih pelanggan, pelanggan. Kemudian di sini kasir. Dan kita buat satu lagi di sini adalah manajernya, yaitu Pak Bambang. Nah, karena tadi di dalam sistemnya tuh mulainya setelah pelanggan membawa buku, berarti pelanggan di sini mulai langsung membawa buku itu ke dalam transaksi pembayaran.
Kenapa kok langsung tiba-tiba transaksi pembayaran? Karena tadi di dalam sistemnya ini nih, nah prosesnya itu dimulai saat pelanggan membawa buku yang ingin dibeli ke meja kasir. Jadi saat kita buat diagram use case-nya ini, pelanggannya ini langsung membawa bukunya ke dalam transaksi pembayarannya. Transaksi pembayaran. Kenapa kasir juga berkaitan dengan transaksi pembayaran? Nah, karena tanpa adanya pelanggan ini, si kasir ini nggak bakalan melakukan transaksi pembayarannya di sini. Jadi si kasir selain melakukan transaksi pembayaran juga, kasir memantau stok ya, memantau stok, kemudian menginput data buku baru. Di sini karena transaksi pembayaran dia include kepada memindai barcode buku. Setelah memindai barcode buku, kemudian dia juga menerima pembayaran. Lalu mencatat transaksi juga. Transaksi serta mencetak struk. Juga di sini stok buku otomatis. Nah, ini include-nya semua. Nah, kenapa di sini ada include-nya? Karena eh, si kasir ini tidak mungkin bisa melakukan barcode kode, kemudian menerima pembayaran dan juga mencatat transaksi, mencetak struk dan juga eh, stok buku dalam sistem itu otomatis berkurang. Nggak bakalan semua ini terjadi tanpa adanya pelanggan yang mau transaksi pembayaran seperti itu. Makanya ini adalah hasil dari include-nya. Kemudian di sini di bagian manajernya di sini manajernya Pak Bambang ya ini bisa memantau laporan penjualan. Berarti memantau laporan penjualan. Kemudian di sini juga berarti bisa selain manajer yang tadi kan selain bisa memantau laporan penjualan, bisa juga memantau laporan stok. Berarti di sini juga memantau laporan stok. Kemudian selain itu juga Pak Bambang ini selaku manajernya tadi bisa mengelola data akun dari si kasir. Jadi bisa mengelola data akun kasir. Dan juga yang terakhir, Pak Bambang selain bisa melakukan pemantauan laporan penjualan, terus laporan stok, mengelola data akun si kasir, Pak Bambang juga bisa mengatur harga dan promo. Mengatur harga dan promonya.
adalah hasil dari use case diagramnya. Nah, kemudian setelah kita buat use case diagram, kita membuat sequence diagram. Ini sequence diagram. Kita masukkan dulu pelanggannya di sini. Pelanggan, kemudian ada kasir. Kemudian nanti di sini ada sistemnya. Sistem kita kasih nama. Kemudian di sini nanti ada manajernya juga. Oh, buat dulu. Ya, bentuknya. Nah, yang mana dari pelanggan ini ke kasir ini dia membawa buku. Berarti kita buat berarti sini kita ketikkan membawa buku ke kasir. Membawa buku kasir. Besar kecil ya. Dia membawa buku kasir. Kemudian dari kasir ini ke sistem lagi. Nah, kemudian di sini nah kan tadi pelanggan ini bawa buku ke kasir, kemudian dari kasir ini ke sistem ini dia melakukan scan barcode. Nah, di sini kita kasih scan barcode. Tadi berapa? Nah, setelah scan barcode, kemudian dia kembali lagi sini.
Kemudian dia balik lagi, setelah sudah di scan barcode-nya, kemudian sistem ini menampilkan data bukunya seperti harga dan total. Berarti di sini kita beri menampilkan menampilkan data buku harga dan total. Nah, setelah dari situ pelanggan ini nanti uh, bakal melakukan pembayaran. Kita buat di sini nanti pelanggannya melakukan pembayaran. Ini berarti melakukan melakukan pembayaran. Dikasih. Nah, setelah melakukan pembayaran nanti dari si kasir ini dia menginput pembayaran ke dalam si sistemnya. Jadi di sini input pembayaran. Input pembayaran. Setelah itu di sini kita dari info pembayaran ini nanti ada pilihan, dia bisa mencatat transaksi pengeluaran, mencatat transaksi dan juga bisa mengurangi stok. Di sini kita pilih dulu bagian tandanya. Ya, sebentar. Sebentar. Oh, ini dia. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa buat pilihannya mencatat transaksi, juga bisa mengurangi stok. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu di sini kita bisa cetak struknya. Cetak struk. Di sini kita buat struk. Kemudian dari sini setelah mencetak struknya, di sini kita menyerahkan struknya ke pelanggan. Menyerahkan struk. Setelah menyerahkan struk ini, kemudian di sini si kasir ini bisa memilih menu stok di bawahnya sini.
Kita buat dulu. Buat dulu sini. Nah, kemudian bagian sini ini kasirnya bisa memilih menu stok. Kita buat ini tengahnya terlebih dahulu. Nah, sini bisa memilih stok. Nah, yang mana di dalam sini nanti dia kalau sudah memilih menu stok ini bisa menampilkan data stoknya. Nah, bisa juga di sini mengambil laporan. Kita buat seperti ini. Kita panjang dulu. Nah, sini kita taruh di sebelah sini. Di sini bisa mengambil laporan. Nah, di sini bisa mengambil laporan. Kemudian berarti di sini di sini buat berarti di sini menampilkan data stoknya. Duh, data stok. Nah, seperti ini. Kemudian nanti dia turun lagi. Nah, selain menampilkan data memilih menu stok, dia juga bisa input buku baru dan mengubah stok lama di dalam sistemnya. Jadi di sini kita buat ini juga di sini. Di sini input berarti di sini input buku baru dan ubah stok lamanya. Input buku baru ubah stok lama. Kemudian ini agak miring. Di sini kita buat lagi panahnya ini. Nah, berarti kalau dia bisa input, berarti kalau bisa input buku baru sama ubah stok lama, berarti data stoknya di sini berhasil diperbarui. Di sini ada data stok berhasil diperbarui. Nah, seperti ini. Kita buat panjang dulu dikit. Dan ini kita, nah, setelah itu di bagian
si manajer tadi kan bisa meminta laporan hasil hariannya atau bulanan, terus bisa juga menampilkan mengelola akun kasirnya. Nah tadi kan di sini juga nih bisa meminta laporan, terus bisa mengelola akun kasir dan juga bisa mengatur harga promo. Berarti di sini kita buat lagi nanti kasirnya, manajernya. Kita perbaiki dulu ini. Kemudian dari manajer kepanjangan. Di sini kita buat. Nah, berarti dari manajer ini nanti bisa meminta laporan harian ke dalam sistemnya. Ya, sebentar. Nah, ini. Setelah itu, di sini meminta laporan harian atau bulanan. Meminta laporan harian atau bulanan. Nah, yang mana nanti outputnya itu menampilkan dari laporan tersebut. Sini menampilkan laporan. Setelah itu, nanti si manajer ini juga bisa mengelola akun dari kasir. Jadi sini kita buat kan di sini turun lagi, turun lagi. Kemudian di sini kita taruh lagi. Di sini mengelola akun kasir. Akun kasir. Nah, itu nanti dia outputnya dia masih meminta mengatur harga promonya juga. Berarti ini mengatur harga promo. Promonya. Kemudian setelah mengatur harga promo, dia juga nanti outputnya perubahan tersimpan. Jadi di sini perubahan tersimpan. Perubahan tersimpan. Kemudian di sini
Selesai. Nah, jadi di dalam sequence diagramnya ini, selain manajernya tadi bisa, sebentar kita perbaiki dulu nih, miring ternyata, kita luruskan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti si manajernya selain meminta laporan hariannya, dia juga bisa mengolah akun dan juga mengatur harga dan juga promo pada sistem tersebut. Nah, ini diagram sequence-nya. Ini tadi use case diagram. Ini sequence diagram. Nah, berarti tinggal activity diagramnya. Nah, kemudian di sini kita membuat diagram activity-nya. Siapkan dulu kotaknya. Kita buat panjang. Kemudian sebentar kita pindah. Nah, di sini kita kasih manager, di sini pelanggan, lalu di sini kasir, di sini sistem ya. Nah, di sini pelanggannya kita mulai ini. Di sini kita buat pilihan menu aksesnya, karena nanti si manajer dan kasir melakukan akses lagi pada sistemnya nanti. Jadi di sini kita buat pilih menu akses. Kemudian setelah itu baru kita buat di sini pelanggannya membawa buku ke kasir. Sini membawa buku ke kasir. Sudah membawa kasir. Kemudian nanti si kasirnya ini memindai barcode buku. Setelah itu kita buat panas terlebih dahulu. Setelah memindai barcode buku, kemudian ke sistemnya, sistem ini nanti menampilkan datanya dari buku tersebut, harganya dan juga totalnya. Kemudian harga dan total. Nah, setelah itu, setelah kemudian menampilkan data bukunya dan totalnya, dia dari sistem ini menyampaikan lagi kepada kasir tentang info total pembayarannya. Kemudian setelah diinfokan, di sini baru si pelanggan akan melakukan pembayaran. Kemudian di sini ada pilihan apakah sudah dibayar, apakah lanjut pembayaran. Buat dulu. Nah, kalau iya nanti sini kita buat selesai.
Iya, dia berarti si kasirnya nanti menginput pembayaran. Nah, kemudian setelah menginput pembayaran dari kasir ke sistem ini nanti em, ini mencari transaksinya, kemudian mengurangi stoknya, mencatat transaksi, kemudian stoknya dikurangi. Secara real time. Nah, seperti itu. Kemudian setelah stoknya nanti dikurangi dan juga dicatat, di sini di bagian kasirnya nanti mencatat stok dan juga men, eh, menyerahkan struk. Kemudian setelah mencatat struk dan mencatat stok dan menyerahkan struk, kemudian di bagian pelanggannya ini menerima struknya. Ini selesai. Nah, kemudian di sini juga kan si bagian kasir tadi bisa mencatat stoknya kayak berhasil diperbarui gitu. Jadi kita buat bagian sistemnya ini sini stok berhasil diperbarui. Kemudian di sini juga nanti eh, dari sini sebentar salah. Nah, dari sini nanti kita buat sini yaitu meminta menu stok. Bagaimana si kasir ini nanti memilih menu stok, meminta atau memilih menu stok, kemudian nanti dia menampilkan data stoknya sistemnya. Di sini nanti dia menginput buku baru, dan ubah stok, dan juga bisa ubah stok. Kemudian nanti di sini stoknya berhasil disimpan. Ini disimpan. Nah, setelah stoknya berhasil disimpan atau diperbarui,
Kemudian si manajer ini kan bisa menstok juga, berarti kita buat di sini manajer ini dapat meminta laporan. Berarti meminta laporan harian harian atau bulanannya. Nah, setelah dia meminta, dia kan pasti memintanya kepada si sistem tadi. Berarti di sini menampilkan laporan. Kemudian nanti juga di sini selain meminta laporan harian dan bulanan juga bisa menginput akun kasir. Kemudian juga selain itu di sini juga dia bisa nanti menginput harga atau promo. Nah, jadi dari sini kita panahkan dulu ke sini. Kemudian sini setelah itu nanti dia juga bisa memperbarui data akunnya di sini. Memperbarui data akun. Nah, setelah itu di sini juga nanti dia bisa memperbarui harga promonya juga. Di sini bisa memperbarui harga promo. Nah, kemudian selesai. Nah, jadi ini diagram activity-nya. Di manajer, pelanggan, kasir, dan sistem. Sistem. Nah, banyak kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.